Ini untuk M11. Kemudian lanjut ke M12. Nah, kalau M12 berarti yang ditutup apa? Yang ditutup baris pertama dan kolom kedua. Jadi kolom keduanya sekarang yang ditutup. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita itu mencari determinan dari matriks 1, 2, min 1, 3. Berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan inverse matrix. Tapi inverse matrix yang kita bahas yaitu matriks berordo 3 kali 3. Pada intinya, untuk menentukan inverse matrix, mau ordonya berapapun itu sama. Yaitu bahwa, misalkan di sini ada matriks A, maka A inverse-nya itu bisa kita cari dengan 1 dibagi dengan determinan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, untuk determinan dari matriks 3 kali 3 sendiri, ini kita bebas menentukannya. Boleh dengan menggunakan metode Sarus, boleh dengan menggunakan ekspansi kofaktor minor, di mana kedua metode tersebut sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Nah, titik beratnya yaitu dalam menentukan adjoin dari A. Jadi apa adjoin itu? Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan minor dan kofaktor. Jadi sebetulnya adjoin dari matriks A itu dia adalah gitu ya, transpos dari kofaktor. Jadi jika di sini ada elemen dari matriks A ini adalah A11, A12, A13 sampai A33, maka begitupun dia dengan kofaktornya, yaitu dia ada K11, kemudian K12, kemudian K13, kemudian ini K21, K22, kemudian K23, K31, K32, terakhir adalah K33. Tapi jangan lupa, ini harus kita transpose. Nah, ini yang sering kali dilupakan. Nah, kenapa nggak langsung ditranspose? Nah, ini sebetulnya tujuannya untuk memudahkan dalam menentukan kofaktornya. Jadi biar urut. Dimana kalau kita ingat, kofaktor itu dia adalah hasil perkalian min 1 pangkat dari baris ditambah dengan kolom dikalikan dengan minornya. Nah, itu juga kita telah bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba langsung ke suatu permasalahan. Misalkan kita memiliki suatu matriks. Di sini ada matriks B gitu ya, matriks B. Matriks B ini dia elemen-elemennya kita misalkan adalah 1, min 1, 0 ya. Kemudian 1, 0, 2. Kemudian yang berikutnya adalah min 1, 2, dan 3. Nah, kita berarti langkah pertamanya itu harus menentukan kofaktornya. Jadi harus menentukan K11, menentukan K12. Atau kalau kita itu tidak ingin menggunakan kofaktor, bisa juga kita itu menggunakan minor. Nah, ini kalau menggunakan minor. Kalau menggunakan minor seperti apa gitu ya? Oke, saya jelaskan kembali. Jadi kalau menggunakan minor, nanti kita jangan melupakan tanda plus minnya. Jadi adjoin dari A itu, kalau misalkan kita menggunakan minor, berarti sama aja. Ini kita mencari minor M11, kemudian ini adalah M12, kemudian ini adalah M13, kemudian ini adalah M ya, 21, ini adalah M22, kemudian ini adalah M23. Nah, ingat ya, di sini angka-angka yang di sini dia mengandung arti gitu ya. Misalkan M32 nih, berarti dia terletak pada baris ketiga kolom kedua, terus sampai M33. Nah, tapi penggunaan minor ini, kita cukup mencari minornya, kemudian kita tambahkan tanda plus min di depan minornya. Nah, tandanya itu dari mana? Kalau kita perhatikan di sini,
Yang baris pertama, kolom pertama, ini kalau dijumlahin 1 tambah 1 kan 2. 2 itu artinya genap. Kalau genap berarti dia plus. Berarti di sini tandanya plus, ini min, ini plus. Jadi selalu berkebalikan. Ini min, ini plus, ini min gitu ya. Kemudian ini plus, ini min, dan ini adalah plus. Dan jangan lupa juga kita harus mentransposnya nantinya. Dan nanti ini ajoinya ya berukurannya 3 kali 3 ya. Jadi plus min di sini hanya sebagai tanda saja. Misalkan nanti untuk M11-nya ketemunya 5 ya, dia karena plus ya 5 gitu ya. Misalkan M12-nya ketemunya 3 karena min berarti dia jadinya min 3. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang tadi. Dimana kita disuruh menentukan inverse dari matriks B. Tadi kan untuk menentukan inverse itu dia sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan adjoin. Nah, determinannya di sini lebih enaknya boleh menggunakan metode Sarus, boleh menggunakan ekspansi kofaktor. Jadi dua-duanya sama. Nah, misalkan kita akan menentukan determinannya terlebih dahulu, dimana kalau kita menggunakan metode Sarus, berarti kita tambahkan 2 kolom pertama. Di sini berarti tambahkan dengan 1, 1, min 1, dan di sini tambahkan dengan min 1, 0, 2. Ya. Maka determinannya ini tinggal kita kalikan gitu ya. Ini kalikan juga, kemudian ini kita kalikan juga, kemudian hasilnya dia dijumlahin. Berarti determinan dari matriks B gitu ya, dia sama dengan 1 kali 0 kali 3 langsung ya, 0, kemudian min 1 kali 2 kali min 1 jadinya adalah 2, kemudian 0 kali 1 kali 2 jadinya adalah 0. Kemudian hasil ini dikurangi dengan gitu ya, yang mirip ke sini. Ini 0 gitu ya. Kemudian ini 2 kali 2 kali 1 gitu ya. 4. Kita langsung tuliskan aja 0 plus 4. Kemudian kalau yang ini 3 kali 1 kali min 1 itu adalah min 3. Sehingga kita peroleh ini dia sama dengan 2 dikurangi dengan 4 dikurangi 3 adalah 1. Maka determinan dari matriks B-nya itu adalah 1. Nah, baru setelah itu kita akan menentukan apa tadi? Minor dari setiap baris dan kolomnya. Oke, mari kita menentukan minornya. Untuk yang pertama berarti kita menentukan M11. Masih ingat cara menentukan M11 bagaimana? Oke, kalau masih lupa kita ingatkan terlebih dahulu. Misal di sini barusan kita punya matriks B, di mana matriks B itu ya, elemen-elemennya adalah 1, min 1, kemudian 0, kemudian 1, 0, 2, kemudian min 1, 2, dan 3. Maka kalau kita mencari ya minor dari M11 ya, M11 berarti kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Jadi ini ditutup gitu kan, karena baris pertama kolom pertamanya ini ya. Berarti M11 itu dia adalah determinan dari matriks ini 0, 2, 2, dan 3 gitu ya. Jadi ini determinan dari 0, 2, 2, dan 3. Sehingga ini nilai determinannya dia sama dengan 0 kali 3 itu adalah 0. Kemudian 2 kali 2 itu adalah 4. Berarti 0 min 4 dia sama dengan minus 4. Ini untuk M11. Kemudian lanjut ke M12. Nah, kalau M12 berarti yang ditutup apa? Yang ditutup baris pertama dan kolom kedua. Jadi kolom keduanya sekarang yang ditutup. Nah, kayak gitu ya. Berarti kita itu mencari determinan dari matriks 1, 2, min 1, 3. Berapa nih determinannya? Ya udah dikalikan aja. 1 kali 3 yaitu 3 dikurangi dengan min 2. Berarti dia sama dengan apa nih? 5 gitu ya. Kemudian berikutnya kita cari M13. Kalau M13 gimana? M13 berarti kita tutup baris pertama dan juga kolom ketiga. Jadi kolom ketiga yang dihapus. Kolom ketiga yang dihapus gini ya. Sehingga kita mencari determinan dari 1, 0, min 1, dan 2. Ini kita tutup, berarti determinannya ini adalah 2 minus 0, dia sama dengan 2.
Nah, setelah itu kita beralih ke baris yang kedua, yaitu kita tentukan minor dari M berapa? M21 gitu ya. Di sini M21. Nah, berapa nih M21-nya? M21 berarti yang ditutup adalah baris kedua dan kolom 1. Jadi baris kedua yang kita tutup, kolom satunya kita tutup. Berarti M21 itu kita mencari determinan dari min 1, 0, 2, dan 3. Ya. Sehingga ini kita peroleh dia sama dengan minus 3 dikurangi dengan 0, itu adalah min 3. Oke. Kemudian lanjut ke M22. M22 ya udah. Berarti kita tutup baris kedua dan juga kolom kedua. Ditutup baris kedua, kolom kedua. Ini ditutup. Berarti kita mencari determinan dari 1, 0, min 1, 3. Berarti ini determinannya adalah 1 kali 3, 3 dikurangi dengan 0 kali min 1. Itu adalah 0, dia sama dengan 3. Terus mencari M23. Berarti yang ditutup baris kedua dan kolom yang ketiga. Oke, kita tutup kolom ketiga. Kolom ketiga. Nah, berarti kita mencari determinan dari 1, min 1, dan min 1, 2. Gitu ya. Sehingga ini determinannya adalah 2 minus 1, dia sama dengan 1. Nah, setelah ini bagaimana nih? Gitu ya. Setelah ini masih ada yang baris ketiga. Berarti kita harus cari minor pada baris ketiga juga. Kita pindahkan dulu. Ini kita pindahkan di sini ya. Oke. Kita cari minor baris ketiga. Oke, kita cari aja baris minor ketiganya, di mana artinya kita cari yang pertama adalah M31. Jadi kalau M31 kita tutup nih apanya? Baris ketiga dan kolom ke-1 gitu ya, untuk memudahkan kita aja. Berarti kita mencari determinan dari matriks yaitu min 1, 0, kemudian 0, 2. Sehingga ini dia sama dengan min 2 min 2 dikurangi 0 gitu ya. Berarti dia sama dengan min 2. Kemudian kita juga cari M32. Berarti kalau M32 yang kita tutup baris ketiga dan kolom kedua. Kolom keduanya kita tutup. Nah, sehingga kita mencari determinan dari 1, 0, 1, 2. Sehingga ini determinannya dia adalah 2 ya. 2 dikurangi dengan 0 dia sama dengan 2. Yang terakhir yaitu M33. Nah, M33 ini berarti kita tutup baris ketiga dan kolom yang ketiga. Berarti kita itu mencari determinan dari 1, min 1, kemudian 1 dan 0. Ya. Berarti ini dia sama dengan 0 dikurangi dengan min 1, dia sama dengan 1. Nah, setelah ketemu semua ini di sini kalau kita perhatikan semua minornya, terus kita setelah ini ngapain nih? Nah, ya udah, tinggal kita tentuin adjoinnya. Nah, ini dia tadi adjoinnya itu ya. Adjoin dari A, jadi langkahnya sekarang setelah ketemu minornya kita tentuin adjoinnya. Jadi kita tuliskan dari M11, M12, M13 gitu ya. Jadi nanti adjoin, kita singkat ADJ gitu ya. Adjoin dari A itu dia sama dengan, jadi kita tuliskan M11, M12, M13, min 4, 5, 2. Tuliskan aja. Min 4, kemudian 5, kemudian di sini 2. Kemudian berikutnya kita cari baris kedua. Baris kedua itu tadi adalah min 3, 3, dan 1. Jadi di sini ada min 3, 3, dan 1. Kemudian baris yang ketiga itu adalah min 2, 2, 1. Ini jangan lupa untuk ditranspos. Kemudian ingat, karena ini itu masih minor, sedangkan kita itu harus mencari kofaktornya. Ingat tanda-tanda yang tadi. Berarti kan ini itu adalah plus ya. Ini min, ini plus ya. Kemudian ini min, plus gitu kan. Ini min,
plus, min, plus ya. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya ke tandanya gitu ya. Berarti sekarang yang elemen-elemen di dalam matriknya, ini karena plus berarti kan tetap min 4, ini min 5, kemudian ini 2, ini min ketemu min jadinya plus 3, ini 3, ini min ketemu 1 jadinya min 1, kemudian ini adalah min 2, ini juga min 2, dan terakhir adalah 1. Nah, setelah ini barulah kita transpose gitu ya. Jadi ini transposnya dia sama dengan, jadi ingat transpose itu apa? Mengubah yang tadinya baris menjadi kolom. Jadi min 4, min 5, 2 kalau kita perhatikan tadinya dia adalah baris, kita rubah dia menjadi kolom. Jadi min 4, min 5, dan 2. Kemudian yang berikutnya berarti ini 3, 3 dan min 1. Dan yang terakhir adalah min 2, min 2, dan 1. Ya, ini adalah adjoin dari matriks A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa determinan dari matriks A, kok determinan dari matriks A? Inverse dari matriks A atau A inverse di sini tadi matriks apa nih kita mencontohkannya? Oh, matriks B. Berarti ini tuh adjoin dari matriks B. Ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa inverse dari matriks B atau B inverse gitu ya, itu dia sama dengan 1 per determinan dari matriks B dikalikan dengan adjoin dari matriks B. Nah, tadi kan determinannya dia 1 kan, 1 per 1 kan 1, jadi nggak pengaruh gitu ya. Jadi di sini dia adalah 1 per 1 karena determinannya 1, kemudian dikalikan dengan adjoinnya ya. Kita tuliskan adjoinnya, yaitu elemennya adalah min 4, 3, dan min 2, kemudian min 5, 3, dan min 2, terakhir adalah 2, min 1, dan 1. Nah, ini 1 per 1 itu adalah 1, 1 dikalikan dengan setiap elemen di dalam adjoin B ini artinya sama gitu ya. Maka ini adalah inverse dari matriks B. Jadi itu cara menentukan inverse dari matriks berordo 3x3. Apakah ada cara lain untuk menentukan inverse dari matriks 3x3? Ini tentunya unsur-unsur yang dibutuhkan cukup banyak gitu ya. Sebetulnya ada cara kedua dan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi silakan untuk sekarang berlatih. Di sini ada 2 kasus. Disuruh menentukan inverse dari 2 matriks ini ya. Caranya sama seperti tadi. Jadi silakan tentukan determinannya dulu, kemudian setelah itu tentukan adjoin dari setiap matriksnya. Oke, semoga video penjelasan ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.